Farisudaners, kumaha kabarna? Damang sadaya dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Moi yang sedang menunggu seseorang di sebuah kedai, dan ternyata orang itu adalah Wu Jian, mantan kakak seperguruannya yang diusir dari Gunung Wuling karena Wu Jian telah mempelajari teknik terlarang. Wu Jian yang sengaja mengundang Moi bertemu dengan alasan kalau ia ingin menanyakan tentang kabar sang guru. Dengan perasaan begitu bersedih, Moi pun menjelaskan jika guru mereka telah dibunuh oleh seseorang di saat sang guru pergi ke sebuah tempat untuk membuat obat di waktu setengah tahun setelah Wu Jian diusir dari Gunung Wuling. Walaupun ia menemukan sebuah jarum di tempat kejadian sang guru dibunuh, namun tetap saja sampai hari ini ia masih belum menemukan pembunuh tersebut. Bahkan di hari itu juga, kekuatan Yulinglong tiba-tiba menghilang dari Gunung Wuling. Wu Jian yang sudah mengetahui jika kekuatan Yulinglong berada di tubuh Jin An, ia pun meminta Moi untuk bekerja sama melawannya dan mengambil kembali kekuatan tersebut. Kemudian di malam harinya, dua warga yang sedang dalam perjalanan ke kota Lu, tiba-tiba mereka dihadang oleh Jin An yang langsung membunuh salah satu warga di sana. Namun ternyata itu bukanlah Jin An, melainkan Tang Xin yang menyamar atas perintah dari Wu Jian supaya Jin An dituduh sebagai pembunuh. Hal itu mereka rencanakan supaya Moi mau membantunya untuk mengambil kekuatan Yulinglong dari tubuh Jin An. Dan benar saja Moi percaya begitu saja terhadap kabar tentang para warga yang banyak terbunuh oleh seseorang pemuda bertopeng berjubah hitam. Walaupun Jin An tidak mengakui kalau ia yang membunuh mereka, namun Moi tetap tidak percaya karena kekuatan Yulinglong bisa tidak terkendali oleh pemiliknya. Dan supaya tidak ada korban lagi, Moi terpaksa akan membawa Jin An ke Gunung Wuling untuk melepaskan kekuatan tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan Moi bukanlah tandingan Jin An, sehingga Moi pun kalah dan hampir dibunuh olehnya. Namun di sini Jin An tidak mau membunuhnya dengan membuktikan kalau ia bukanlah seorang pembunuh. Sadar jika pembunuh itu bukanlah Jin An, karena jika Jin An terbukti sebagai pembunuh, mungkin tadi ia sudah dibunuh olehnya. Oleh karena itu ia akan mencari tahu siapa dalang di balik pembunuh warga tersebut. Jin An yang duduk seorang diri dengan mengingat akan permintaan dari Li Suang kemarin bahwa putra mahkota merupakan orang baik yang harus dilindungi oleh mereka. Karena bagaimanapun juga, kini putra mahkota sedang terancam oleh Pangeran Sumuli yang ingin membunuhnya demi menguasai negara Taijin. Dan untuk mengabulkan permintaan Li Suang menjaga putra mahkota, Jin An pun akan pergi menemuinya dan akan memberitahukan siapa ia sebenarnya. Jin An yang telah sampai di sana dengan melihat keadaan putra mahkota yang terlihat kebingungan untuk melawan Pangeran Sumuli. Karena bagaimanapun juga, putra mahkota yang sangatlah lemah yang tidak mungkin bisa mengalahkan kakaknya yang begitu hebat dalam strategi dan bela dirinya. Maka dari itu putra mahkota selalu mengalah dan tidak mempersalahkan hal itu, walaupun Pangeran Sumuli sudah beberapa kali mencoba untuk membunuhnya. Sadar jika putra mahkota tidak percaya diri, Jin An pun memberinya semangat untuk melawan Pangeran Sumuli dengan memberitahukannya jika ia merupakan pria bertopeng berjubah hitam yang selama ini selalu melindungi Li Suang, dan mulai hari ini ia akan membantu putra mahkota untuk melawan Pangeran Sumuli. Oleh karena itu Jin An memintanya untuk bersikap tegas terhadap Pangeran Sumuli, karena bagaimanapun juga Muyang merupakan putra mahkota satu-satunya di negara Taijin. Secara kebetulan pasukan Pangeran Sumuli pun datang ke sana dengan memberitahukan mereka jika Pangeran Sumuli mengajak putra mahkota Muyang untuk berburu esok hari di hutan dekat kota Lu. Karena di sana terdapat banyak binatang buas yang jika tidak dibunuh, maka para binatang tersebut akan membunuh para warga yang masuk ke dalam hutan.
Pada awalnya Li Xuang mencoba menolak ajakan tersebut, namun Jin An meminta Li Xuang untuk menyetujuinya karena ini merupakan kesempatan bagi mereka supaya Pangeran Semuli tidak lagi merendahkan Muyang yang merupakan seorang putra mahkota. Singkatnya esok hari pun tiba. Setelah mereka bertiga sampai di tengah hutan, apa yang Jin An pikirkan adalah benar. Jika Pangeran Semuli memang berniat ingin membunuh putra mahkota, sehingga mereka pun diserang oleh pasukan tersebut. Setelah semua prajurit milik Pangeran Semuli mati terbunuh, Li Xuang pun langsung menghunuskan anak panahnya ke leher Pangeran Semuli. Namun dikarenakan Li Xuang hanyalah seorang jenderal sehingga ia pun tidak bisa berbuat apapun untuk menghukumnya. Oleh karena itu Jin An meminta putra mahkota untuk bersikap tegas, karena jika putra mahkota tidak bertindak terhadap Pangeran Semuli atas pemberontakan ini, maka Pangeran Semuli akan terus meremehkannya. Mendengar hal itu, putra mahkota pun akhirnya mengancam Pangeran Semuli dengan mengatakan jika Pangeran Semuli masih terus memberontak dan mencoba membunuh dirinya, maka ia tidak akan segan untuk memberikannya hukuman mati. Dan Pangeran Semuli yang mendengar hal itu, ia pun terpaksa meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Setelah mereka kembali ke markas, Muyang pun begitu senang karena ia baru pertama kali berani terhadap Pangeran Semuli, kakaknya. Sehingga ia pun mengucapkan terima kasih kepada Jin An yang telah membuat ia menjadi percaya diri. Sementara itu Pangeran Semuli yang begitu kesal terhadap Li Xuang karena telah menggagalkan rencananya untuk membunuh putra mahkota. Maka dari itu ia meminta pengawal pribadinya untuk membakar pusat pengobatan sisu milik seorang wanita bermarga Lu yang merupakan teman baiknya Li Xuang. Dengan mengetahui rumah milik Lu Xun terbakar, Li Xuang bersama lainnya datang ke sana untuk menemuinya. Li Xuang pun berjanji akan menyelidiki dan menemukan siapa dalang di balik pembakaran rumah tersebut. Dengan waktu yang sama, pasukan Pangeran Semuli menyerang markas Jenderal Li Xuang dan dengan membawa belati milik sang kaisar, pasukan itu pun memerintahkan mereka untuk menyerahkan putra mahkota dan Jenderal Li Xuang. Mengetahui hal itu, Kiao Er meminta salah satu prajurit untuk memberitahukan hal ini kepada Jenderal Li Xuang, sementara ia akan membawa putra mahkota untuk bersembunyi ke ruang rahasia. Dan dikarenakan putra mahkota bersama Jenderal Li Xuang tidak ada di tempat, Pangeran Semuli pun menangkap mereka semua. Ouyang Jun yang dulunya merupakan ketua bandit gunung, ia yang kini sudah berubah menjadi warga biasa, lalu ingin menemui Kiao Er yang merupakan wanita yang dicintainya. Namun ia begitu terkejut setelah melihat Kiao Er bersama teman-temannya ditangkap oleh Pangeran Semuli, sehingga ia pun akan mengikuti mereka. Sementara Li Xuang yang sedang mengobati luka Lu Xun, tiba-tiba ia mendapatkan laporan jika Pangeran Semuli telah menyerang markas mereka dan menangkap semua prajurit. Mengetahui hal itu, Li Xuang bersama lainnya pun langsung pergi ke sana. Dikarenakan mereka tidak mau memberitahukan di mana keberadaan putra mahkota dan Jenderal Li Xuang, sehingga mereka pun disiksa. Dan Pangeran Semuli yang mengetahui jika Kiao Er memiliki bela diri tinggi, ia pun mengajaknya untuk bekerja sama menjadi anak buahnya. Namun Kiao Er langsung menolak permintaan tersebut karena Pangeran Semuli merupakan orang yang licik. Mendengar hal itu membuat Pangeran Semuli begitu marah dan meminta pasukannya untuk memotong urat nadi tangan mereka. Sadar jika Kiao Er dalam bahaya, Ouyang Jun pun langsung membantai pasukan tersebut demi menolong wanita yang dicintainya. Namun dikarenakan prajurit di sana begitu banyak, Ouyang Jun pun kalah dan ditangkap oleh mereka. Ouyang Jun yang akan dibunuh, tiba-tiba Jin An pun datang ke sana untuk menyelamatkannya. Dan ketika Jin An akan membunuh pengawal milik Pangeran Semuli, tiba-tiba Pangeran Semuli keluar dengan menyandra Kiao Er dan mengancam mereka untuk menyerahkan diri. Kiao Er yang tidak ingin teman-temannya disiksa kembali, ia pun terpaksa mati di hadapan mereka semua.
Jin An yang sangat marah lalu menyerang Pangeran Sumuli. Bahkan ia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sementara Ouyang Jun yang melihat wanita yang dicintainya meninggal dunia, ia pun begitu bersedih karena bagaimanapun juga Kya Orla yang membuat hatinya terbuka setelah ia menjadi ketua bandit gunung yang selalu membunuh para warga di waktu dulu. Tak lama kemudian, Li Xuang pun datang dan langsung membunuh pasukan tersebut. Mengetahui jika teman baiknya telah mati di tangan Pangeran Sumuli, Li Xuang pun begitu marah dan akan membunuhnya. Namun di sana Pangeran Sumuli mengancam jika Li Xuang membunuh dirinya, maka keluarga Li akan dianggap sebagai pemberontak karena kedatangan ia ke perbatasan atas perintah dari sang kaisar untuk merencanakan pembunuhan terhadap Muyang yang akan dijadikan tumbal persembahan menggantikan sang kaisar. Walaupun Li Xuang tidak jadi membunuh Pangeran Sumuli, namun Jin An tetap menyiksanya. Bahkan Jin An juga meminta Pangeran Sumuli untuk meminta maaf kepada Kya Or yang sudah tidak bernyawa. Kemudian di keesokan harinya, Li Xuang mengenang kenangan bersama Kya Or yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Dan setelah itu ia bersama pasukannya pergi ke makam Kya Or untuk memberikan penghormatan terakhir karena selama ini Kya Or telah berjasa kepada keluarga Li. Begitupun dengan Ouyang Jun yang tidak bisa berkata apapun karena wanita yang dicintainya kini sudah tiada. Putra mahkota yang mendengar jika Kya Or telah tiada, ia pun meminta maaf kepada Li Xuang karena akibat dirinya berada di perbatasan membuat Li Xuang dan lainnya terancam oleh kejamnya Pangeran Sumuli. Li Xuang yang tidak ingin putra mahkota berada di kota Lu, ia pun memintanya untuk segera pergi dari sini. Bukan karena Li Xuang ingin mengusirnya, namun karena justru ingin menolongnya. Jika putra mahkota mendengar tentang fenomena pengaturan hati yang merupakan malapetaka alam, dan alasan sang kaisar menjadikan Muyang menjadi putra mahkota 3 tahun yang lalu dan dikirim ke kota Lu karena Muyang akan dijadikan persembahan untuk menggantikan sang kaisar supaya malapetaka alam tersebut tidak terjadi dan nantinya sang kaisar akan terbebas dari penyakit hingga mendapatkan umur yang panjang. Dengan mendengar hal itu, Muyang pun begitu terkejut karena ternyata ayahnya juga menginginkan ia mati demi kepentingan pribadinya. Putra mahkota yang begitu bersedih lalu berniat pergi meninggalkan kota Lu. Namun ia juga tidak kembali ke ibu kota. Entah mau kemana ia akan pergi. Yang jelas ia akan pergi jauh meninggalkan negara Taijin. Di keesokan harinya, kabar putra mahkota meninggalkan kota Lu membuat Pangeran Sumuli begitu terkejut sehingga ia meminta pengawalnya untuk mencari dan membawanya kembali karena bagaimanapun juga jika misinya gagal untuk menjadikan putra mahkota persembahan, maka ia akan mendapatkan hukuman dari sang kaisar. Putra mahkota yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba kudanya terhenti dan ternyata mereka dihadang oleh Wu Jian. Wu Jian yang mengetahui jika putra mahkota selalu ditindas oleh orang-orang terdekatnya, Wu Jian pun bersedia untuk membantunya dan bahkan ia menjamin keselamatannya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Namun dengan syarat putra mahkota juga harus membantu ia untuk mendapatkan seseorang yang kini berada di samping Jenderal Li Xuang dan orang tersebut adalah Jin An. Li Xuang yang mengetahui jika putra mahkota telah menghilang, ia lalu mengajak Jin An untuk mencarinya. Setelah sampai di lokasi kuda milik putra mahkota, Li Xuang pun menemukan sebuah jarum. Menyadari jika jarum tersebut milik Wu Jian, mereka pun menganggap kalau putra mahkota telah diculik olehnya.
Demi mendapatkan perlindungan, akhirnya putra mahkota pun menyetujui kerjasama dengan Wu Jian. Dan tak lama kemudian Wu Jian lalu mendapatkan laporan dari pengawalnya kalau Li Xuang dan Jin An sudah berada di depan markas mereka. Wu Jian yang sudah menyadari jika Li Xuang akan datang, Wu Jian lalu meminta putra mahkota untuk segera pergi ke depan markas dan berpura-pura pingsan supaya Li Xuang tidak menyadari akan kerjasama mereka. 这下可有受伤。 Di keesokan harinya, putra mahkota yang kembali ke kota Lu dan berpura-pura terluka. Di sana Moi pun dipinta oleh Li Xuang untuk mengecek keadaannya. Namun ketika dicek, seketika Moi pun begitu terkejut karena luka yang diderita oleh putra mahkota memiliki bekas ilmu milik Gunung Wuling. Akan tetapi di sini Moi memilih untuk diam dan mengatakan kalau keadaan putra mahkota baik-baik saja dan hanya memerlukan istirahat supaya tubuhnya cepat pulih. 这伤势怎么有武陵山功法的痕迹？ Begitupun dengan putra mahkota yang beralasan kalau ia terluka akibat diserang oleh Pangeran Sumuli, dan hal itu membuat Li Xuang dan Jin An merasa bersalah karena mereka berdua tidak bisa melindunginya. Kemudian di malam harinya, Li Xuang juga meminta Moi untuk mengobati luka kecilnya. Dan di sana Moi begitu terkejut ketika Li Xuang mengeluarkan sebuah jarum. Karena jarum itu sangat mirip dengan jarum yang telah membunuh gurunya dulu. Sehingga Moi pun bertanya dari mana Li Xuang dapatkan. Namun pertanyaan itu justru membuat Li Xuang curiga kepada Moi dengan menganggapnya sebagai mata-mata milik Pangeran Sumuli. Namun di sana Moi pun langsung menepis tuduhan tersebut karena ia datang ke kota Lu bukan untuk membunuh putra mahkota, melainkan ia ingin menangkap Jin An. Karena dengan mengambil kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An, ia tidak hanya menyelamatkannya, namun juga menyelamatkan Li Xuang dan para warga. Namun setelah ia berhasil mengambil kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An, maka ingatannya bersama Li Xuang akan menghilang, yang membuat Li Xuang begitu terkejut mendengarnya. Dan sebelumnya Jin An sudah pernah sepakat untuk mengembalikan dan menyegel kekuatan Yu Linglongnya ke Gunung Wuling jika urusannya sudah selesai. Namun hanya saja perebutan kekuasaan antara Pangeran Sumuli dan putra mahkota semakin rumit, sehingga ia meminta bantuan Li Xuang untuk membujuk Jin An sebelum kekuatan itu mengendalikan tubuhnya. Dan dikarenakan Moi sudah mengatakan jujur tentang tujuannya datang ke kota Lu, ia lalu meminta Li Xuang untuk menjelaskan dari mana jarum tersebut berasal. Karena bertahun-tahun ia mencari pemilik jarum ini yang telah membunuh gurunya. Di sana Li Xuang pun menjelaskan jika pemilik jarum ini sudah berulang kali menyerang Jin An. Namun di sisi itu juga ia tidak tahu identitasnya yang misterius yang selalu datang dan pergi tanpa jejak. Akan tetapi ia memiliki wajah pemilik jarum pengendali tersebut karena sebelumnya ia meminta Jin An untuk melukisnya. Dan ketika Moi melihatnya seketika ia pun begitu terkejut karena orang itu merupakan Wu Jian, kakak seperguruannya. Sehingga Moi pun akan menyelidikinya karena ia tidak percaya jika Wu Jian merupakan pembunuh gurunya. Sadar jika sebelumnya Wu Jian menculik putra mahkota, Moi lalu meminta Li Xuang untuk berhati-hati karena sepertinya Wu Jian memiliki rencana lain di balik kembalinya putra mahkota. Kemudian di malam harinya, Moi dipanggil oleh Jin An untuk berbicara empat mata di tengah hutan dengan bertanya kapan waktunya dan alasan apa pemilik kekuatan Yu Linglong terdahulu tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Moi yang tidak pasti tentang hal itu karena ia juga mendapatkan informasi tersebut dari gurunya jika pemilik kekuatan Yu Linglong pada awalnya baik-baik saja dan bahkan menikah hingga punya seorang anak. Namun setelah beberapa tahun bersama, pemilik kekuatan Yu Linglong tidak bisa mengendalikannya hingga membunuh istri dan anaknya dan membantai semua orang yang ada di desa tersebut. Jin An yang menyadari jika ia bisa melukai Li Xuang dan orang-orang di sekitarnya. Di sana Jin An berjanji akan mengembalikan dan menyegel kekuatan ini ke Gunung Wuling setelah negara Taijin aman dan damai. Namun jika Jin An tidak bisa mengendalikan kekuatan Yu Linglong sebelum kedamaian itu terjadi, ia lalu meminta Moi untuk membunuh dirinya demi menyelamatkan semua orang. Mendengar hal itu Moi begitu terkejut karena ia baru tahu jika pemilik kekuatan Yu Linglong bisa memiliki perasaan peduli terhadap nyawa orang.
Di sisi lain, Pangeran Sumuli yang mendapatkan kabar jika putra mahkota telah kembali ke kota Lu, tiba-tiba mereka kedatangan Wujian yang mengajaknya untuk bekerja sama dengan meminta Pangeran Sumuli untuk tidak takut terhadap Li Xuang dan Jin An karena ia akan mencegah mereka berdua supaya tidak mengganggu ketika persembahan itu dimulai. Yang pada awalnya Pangeran Sumuli tidak percaya terhadap Wujian karena mereka berdua baru saja bertemu. Namun ketika Wujian menjelaskan tentang tujuan Pangeran Sumuli yang ingin membunuh adik dan ayahnya demi menjadi kaisar selanjutnya, mendengar penjelasan itu membuat Pangeran Sumuli begitu terkejut. Namun ternyata di balik kerjasama itu, Wujian memiliki sebuah alasan supaya dua keturunan negara Taijin saling membunuh, sehingga nantinya negara Taijin akan kacau. Dan di saat itulah negara Dayao yang kini dipimpin oleh Selirkin akan menyerang negara Taijin. Li Xuang yang sadar jika kini putra mahkota sedang berada kendali Wujian, Li Xuang bersama Jin An lalu masuk ke dalam kediamannya dan mempersembahkan jurus pedang yang dulu pernah mereka pelajari. Dan hal itu membuat putra mahkota sadar sehingga ia membatalkan kerjasama dengan Wujian dan kembali ke pihak Li Xuang untuk melawan Pangeran Sumuli. Secara kebetulan Pangeran Sumuli beserta pasukannya telah menyerang kediaman putra mahkota sehingga pertarungan pun terjadi. Jin An yang sedang menjaga putra mahkota, namun tiba-tiba pasukan milik Wujian datang dan ingin menangkapnya karena ternyata putra mahkota hanya berpura-pura membatalkan rencananya dengan Wujian supaya Jin An berada di sisinya. Sadar jika Jin An terkena perangkap, ia lalu ingin mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh pasukan tersebut. Namun tiba-tiba ia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, yang ternyata sebelumnya putra mahkota telah memberikan racun penyegel kekuatan Yu Linglong ke dalam arak. Setelah Jin An berhasil ditangkap, putra mahkota meminta Tang Xin untuk memberitahukan Wujian tentang janjinya yang akan melindungi dirinya. Kemudian putra mahkota akan pergi ke markas milik Wujian sesuai petunjuk peta yang diberikan oleh Wujian sebelumnya. Sadar jika putra mahkota sedang pergi menuju altar persembahan sesuai rencana Wujian, Pangeran Sumuli pun begitu senang karena ia tidak harus bersusah payah membawa putra mahkota ke tempat tersebut, sehingga ia pun langsung pergi ke sana untuk menyusul putra mahkota dan meminta pasukannya untuk membunuh Li Xuang. Singkatnya esok hari pun tiba. Dengan melihat pasukannya banyak yang meninggal dunia, Li Xuang pun begitu bersedih. Lalu ia juga mendapatkan laporan kalau putra mahkota dan Jin An tidak ada di tempat. Mengetahui hal itu, Li Xuang pun akan mengejar mereka dengan mengikuti jejak telapak kudanya. Sementara putra mahkota yang tidak menyadari jika tempat yang ditujunya bukanlah markas milik Wujian, melainkan tempat persembahan. Dan ketika sampai di sana, ia begitu terkejut setelah Pangeran Sumuli datang dan mentertawakannya karena putra mahkota telah dibohongi oleh kelicikan Wujian. Namun ketika putra mahkota akan ditangkap oleh mereka, tiba-tiba Li Xuang datang dan langsung menyerang. Hingga pada akhirnya Li Xuang pun berhasil membawa putra mahkota kabur dari sana. Sementara Wujian yang akan mengambil kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An, namun tiba-tiba Moi pun muncul dan menyerang mereka. Terbukti jika Wujian yang membunuh sang guru, Moi pun bertanya-tanya kenapa Wujian tega melakukan hal itu. Dengan sangat marah, Wujian pun berteriak dengan mengatakan kalau alasan ia membunuh sang guru karena sang guru lebih memilih dan memperdulikan Moi dibandingkan dirinya, sehingga ia pun terpaksa mempelajari ilmu terlarang untuk meningkatkan kekuatannya. Namun ternyata sang guru tidak terima jika muridnya mempelajari ilmu tersebut, sehingga sang guru tidak hanya mengusirnya dari Gunung Wuling, namun sang guru juga telah menghilangkan seluruh kemampuan bela dirinya yang membuat ia hampir mati. Dan itulah alasan ia ingin balas dendam dengan membunuh sang guru. Bahkan setelah itu, ia juga mencuri kekuatan Yu Linglong dari Gunung Wuling.
Dengan waktu yang sama, Li Xuang dan putra mahkota yang terjebak di dalam pasir hisap, Li Xuang pun lalu menyelamatkannya dan memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Li Xuang yang sudah pasrah jika ia akan mati di tempat tersebut, sesaat ia pun mengingat kenangan bersama dengan Jin An. Jin An yang merasakan jika Li Xuang dalam bahaya, tiba-tiba kekuatannya berhasil menghancurkan racun segel di dalam jantungnya, sehingga ia pun langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan Li Xuang. Namun ketika berhasil menemukannya, Jin An justru ingin membunuhnya karena ia tidak bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Li Xuang yang akan mati, tiba-tiba Moi pun datang untuk menyelamatkannya. Moi yang menjelaskan kepada Li Xuang kalau di depan mereka bukanlah Jin An, namun melainkan mesin pembunuh, sehingga ia meminta Li Xuang untuk segera pergi dari sini. Akan tetapi Li Xuang yang tidak percaya justru menghampiri Jin An. Sadar jika itu sangat berbahaya bagi Li Xuang, Moi pun langsung menyerang Jin An. Namun serangan itu justru dihentikan oleh Li Xuang hingga terluka parah, dan di saat itulah Jin An pun tersadar kembali. Jin An yang sangat marah lalu menyerang Moi dan memintanya untuk menyelamatkan Li Xuang, karena jika tidak maka ia akan membunuhnya. Moi yang merasa bersalah lalu memberikan obat kepada Li Xuang yang tidak sadarkan diri. Sementara putra mahkota yang terus berlari untuk pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba ia dihadang oleh Pangeran Sumuli. Li Xuang yang akhirnya sudah sadar kembali, ia kemudian mencari keberadaan Jin An. Hingga pada akhirnya Li Xuang tak sengaja bertemu dengan putra mahkota yang selamat dari ancaman Pangeran Sumuli dengan alasan kalau Pangeran Sumuli telah dibunuh oleh Jin An, yang membuat Li Xuang begitu terkejut. Namun ternyata putra mahkota telah berbohong, karena sebenarnya yang membunuh Pangeran Sumuli adalah dirinya sendiri, dan ia sengaja memfitnah Jin An sebagai pelakunya supaya Jin An dihukum mati oleh negara Taijin. Kabar tentang Pangeran Sumuli sudah mati. Sang kaisar negara Taijin yang mendengarnya begitu terkejut sehingga penyakitnya pun kambuh kembali. Sementara Jin An yang berada di Gunung Wuling, Moi lalu memberitahukannya kalau semuanya sudah disiapkan dan ia meminta Jin An untuk beristirahat terlebih dahulu karena besok ia bersama para tetua Gunung Wuling akan mengeluarkan kekuatan Yu Linglong dari tubuhnya. Namun setelah melakukan ritual tersebut, Moi dan para tetua begitu terkejut karena mereka gagal mengeluarkan kekuatan Yu Linglong dari tubuh Jin An. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Sia tunggu diri dan salam Sundaners.